Saat rombongan kembali berjalan, tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan dari arah depan. Plak, 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 plak. Tepuk tangan itu terdengar jelas sebanyak 5 kali. Hai guys, ketemu lagi di video akhir bulan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Dan terima kasih juga kalian masih standby di video akhir bulan Agustus. Oke, jadi guys, malam ini seperti biasanya aku akan menceritakan satu cerita horor episode 8. Jadi, kisah ini tentang sekelompok remaja berangkat dengan penuh semangat untuk menikmati keindahan alam. Namun, sejak memasuki jalur pendakian, salah satu dari mereka mendadak berubah menjadi pendiam dan bersikap sangat berbeda, seolah mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka mendapat sebuah pantangan sederhana dari seorang tetua. Jika terdengar suara tepuk tangan sebanyak 5 kali, mereka diwajibkan berhenti selama 5 detik. Tidak ada penjelasan panjang, hanya sebuah peringatan yang harus dipatuhi. Semuanya berjalan baik sampai satu keputusan kecil mengubah segalanya. Pantangan itu dilanggar dan sejak saat itu gangguan demi gangguan mulai muncul. Suara langkah tanpa wujud, sosok yang terus mengikuti dari balik kabut, hingga tepuk tangan misterius yang terdengar semakin dekat membuat perjalanan berubah menjadi mimpi buruk. Di balik semua teror tersebut, ternyata tersimpan sebuah alasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sosok yang selama ini dianggap membawa malapetaka justru menyimpan tujuan yang sama sekali berbeda. Kebenaran itulah yang akhirnya mengubah cara pandang mereka terhadap gunung, alam, dan setiap peringatan yang terdengar mustahil untuk dipercaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton sampai habis guys. Karena seperti biasa di video ini ada dokumentasi asli dan informasi tambahan tentang cerita ini di akhir video. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Fikri adalah remaja berusia 17 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil bersama kedua orang tuanya. Sejak duduk di bangku SMA, dia memiliki hobi menjelajahi tempat-tempat baru bersama teman-temannya. Setiap akhir pekan selalu diisi dengan kegiatan di alam terbuka karena menurut Fikri, suasana pegunungan jauh lebih menenangkan dibanding keramaian kota. Tanpa dia sadari, hobi itu nantinya akan membawanya pada pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Di sekolah, Fikri mempunyai sahabat bernama Fatih yang dikenal paling ceria dibanding siapapun. Hampir setiap hari, Fatih selalu menjadi orang pertama yang membuat semua temannya tertawa. Selain Fatih, ada juga Nanda, Damar, Ilham, Raka, Sinta, dan Aurel yang sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sudah berteman cukup lama sehingga saling mengenal sifat satu sama lain dengan sangat baik. Suatu sore setelah pulang sekolah, mereka berkumpul di sebuah warung dekat lapangan sambil menikmati minuman dingin. Damar tiba-tiba berkata, "Liburan, nanti kita naik gunung lagi. Gimana?" Fikri langsung tersenyum lebar. "Aku ikut kalau semuanya jadi," jawabnya. Fatih yang biasanya paling bersemangat juga langsung mengangkat tangan sambil tertawa. Obrolan santai itu akhirnya berubah menjadi rencana yang benar-benar serius. Beberapa hari kemudian mereka mulai mencari informasi mengenai gunung yang ingin didaki. Setelah berdiskusi cukup lama, Bang Ardi menyarankan sebuah gunung yang jalurnya terkenal indah tetapi memiliki banyak cerita dari warga sekitar. Pemandangannya bagus, tapi kalian harus tetap jaga sikap selama di sana, kata Bang Ardi. Semua hanya mengangguk sambil menganggap ucapan itu sebagai nasihat biasa. Sejak rencana pendakian disepakati, Fikri dan teman-temannya mulai mempersiapkan perlengkapan sedikit demi sedikit. Mereka saling mengingatkan agar tidak ada barang penting yang tertinggal. Fatih bahkan menjadi orang yang paling semangat membahas perjalanan itu setiap hari. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pendakian tersebut akan berubah menjadi kisah paling menyeramkan yang pernah mereka alami bersama. Hari demi hari berlalu, obrolan tentang pendakian semakin sering terdengar saat jam istirahat sekolah. Fikri membawa daftar perlengkapan, sedangkan Damar bertugas mencatat siapa saja yang membawa tenda, kompor,
dan logistik. Fatih seperti biasa terus bercanda, "Kalau nanti capek, jangan ada yang nyuruh aku turun gendong ya," katanya sambil tertawa. Semua langsung ikut tertawa mendengar ucapannya. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Raka untuk mengecek perlengkapan satu persatu. Sinta membuka tas carrier sambil bertanya, "Sleeping bag udah cukup belum?" Ilham langsung menjawab, "Udah aman, tinggal tambah jas hujan aja." Bang Ardi yang ikut memeriksa perlengkapan mengingatkan agar tidak membawa barang berlebihan karena jalur yang akan mereka lewati terkenal cukup panjang. Malam harinya Fikri membantu ibunya menyiapkan beberapa makanan kering untuk perjalanan. Ibunya sempat bertanya, "Yakin mau naik gunung lagi?" Fikri tersenyum lalu menjawab, "Tenang aja Bu, aku pergi sama banyak teman." Meski masih terlihat khawatir, ibunya akhirnya mengangguk sambil berpesan agar Fikri selalu menjaga sikap dan tidak melakukan hal aneh selama berada di gunung. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul untuk menentukan jadwal keberangkatan. Bang Ardi berkata, "Kita berangkat tanggal 21 Juli subuh. Jadi malam sebelumnya semua harus istirahat." Fatih langsung menjawab, "Siap, Bang, jangan sampai ada yang telat." Semua menyetujui keputusan itu dan mulai menghitung hari menuju perjalanan yang sudah lama mereka tunggu. Semakin dekat dengan tanggal keberangkatan, rasa semangat di antara mereka semakin besar. Hampir setiap hari, grup percakapan mereka dipenuhi pembahasan tentang jalur pendakian, cuaca, dan perlengkapan yang harus dibawa. Tidak ada satupun yang membayangkan bahwa perjalanan yang awalnya hanya ingin menjadi liburan bersama itu justru akan membawa mereka pada sebuah pantangan misterius yang tidak boleh dilanggar. Seminggu sebelum keberangkatan, mereka kembali berkumpul di rumah Bang Ardi untuk memastikan semua persiapan benar-benar selesai. Carrier, tenda, logistik, obat-obatan, hingga senter diperiksa satu persatu. Kalau ada yang kurang, bilang sekarang. Jangan nanti pas udah di gunung baru panik, kata Bang Ardi. Semua langsung mengecek tas masing-masing agar tidak ada perlengkapan penting yang tertinggal. Fatih yang biasanya paling ramai terus bercanda sambil membantu Ilham menyusun barang ke dalam carrier. "Kalau tas aku paling berat, nanti gantian ya yang bawain," katanya sambil tertawa. Damar langsung menyahut, "Mimpi aja dulu." Suasana rumah dipenuhi tawa karena mereka sudah lama menunggu kesempatan mendaki bersama setelah kesibukan sekolah yang cukup padat. 2 hari sebelum berangkat, Fikri menghubungi Pak Darto yang menjaga base camp gunung tersebut untuk memastikan jalur masih aman dilewati. Pak Darto menjawab, "Cuaca lagi bagus, tapi tetap hati-hati. Jangan pernah pisah dari rombongan." Fikri mengucapkan terima kasih, lalu menyampaikan pesan itu kepada teman-temannya melalui grup percakapan. Malam sebelum keberangkatan, semua anggota pendakian kembali saling mengingatkan agar tidur lebih awal. Sinta bahkan mengirim pesan, "Jangan ada yang begadang, besok subuh kita jalan." Fatih membalas dengan stiker tertawa, lalu menulis, "Tenang, aku yang paling semangat." Tidak ada yang menyangka kalau beberapa jam setelah pesan itu dikirim, sikap Fatih perlahan mulai berubah. Sekitar pukul 9 malam, Fikri menerima telepon dari Fatih. Suara sahabatnya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Besok jangan sampai telat ya," kata Fatih singkat. Fikri sempat heran karena biasanya Fatih selalu mengobrol panjang. Setelah telepon ditutup, Fikri menganggap mungkin Fatih hanya sedang lelah dan tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Sekitar pukul 4 pagi, alarm di ponsel Fikri berbunyi. Dia langsung bangun, mandi, lalu memeriksa kembali isi carrier untuk memastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Fikri keluar rumah sambil membawa tas yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari sebelumnya. Udara pagi masih terasa dingin ketika dia berangkat menuju titik kumpul. Saat tiba di lokasi, hampir semua temannya sudah berkumpul. Damar sedang membantu Bang Ardi menyusun barang ke dalam mobil, sedangkan Sinta membagikan roti untuk sarapan. "Tinggal Fatih aja nih," kata Raka sambil melihat jam. Tidak lama kemudian, Fatih datang membawa carrier. Namun tidak seperti biasanya, dia hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan candaan sedikit pun. Fikri langsung menghampiri sahabatnya itu. "Tumben diem, kenapa?" tanyanya sambil tersenyum.
Fatih hanya menjawab singkat, "Nggak kenapa-kenapa." Jawaban itu membuat Fikri sedikit heran. Biasanya Fatih akan langsung bercanda atau mengajak mengobrol panjang. Kali ini dia justru terlihat kaku dan lebih banyak menundukkan kepala sambil memandang ke arah tanah. Perjalanan menuju kaki gunung pun dimulai. Di dalam mobil, suasana tetap ramai karena Damar, Ilham, dan Raka terus bercanda sepanjang jalan. Namun di sudut belakang, Fatih memilih duduk diam sambil melihat keluar jendela. Beberapa kali Fikri mencoba mengajaknya mengobrol, tetapi Fatih hanya membalas seperlunya. Perubahan itu mulai membuat teman-temannya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sekitar 3 jam kemudian, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan pegunungan. Jalanan berkelok dengan pepohonan yang semakin rapat membuat udara terasa jauh lebih sejuk. Bang Ardi tersenyum sambil berkata, "Sebentar lagi kita sampai di base camp." Semua terlihat bersemangat, kecuali Fatih yang masih duduk diam. Tatapannya kosong ke arah hutan, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun. Mobil akhirnya memasuki halaman base camp saat matahari mulai naik. Beberapa rombongan pendaki lain terlihat sibuk menyiapkan karier mereka. Fikri turun lebih dulu, lalu menghirup udara pegunungan yang terasa segar. "Akhirnya sampai juga," katanya sambil tersenyum. Sementara teman-temannya sibuk menurunkan barang, Fatih hanya berdiri diam memandangi jalur pendakian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Darto menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Setelah memeriksa data pendakian, dia menjelaskan aturan selama berada di gunung. Ikuti jalur resmi, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan pernah memisahkan diri dari rombongan, katanya. Semua mengangguk mengerti. Saat Fikri menoleh ke arah Fatih, sahabatnya itu masih terlihat diam sambil memandang ke arah hutan. Sebelum mulai berjalan, Bang Ardi mengumpulkan seluruh anggota rombongan. "Kalau ada yang capek langsung bilang, jangan dipendam sendiri," ucapnya. Damar langsung menjawab, "Siap Bang." Semua tersenyum kecuali Fatih. Dia hanya mengangguk pelan dengan wajah yang tampak kaku. Melihat perubahan itu, Fikri mulai merasa firasatnya sejak tadi pagi bukan sekadar perasaan biasa. Tepat tanggal 21 Juli, setelah salat subuh dan menyelesaikan semua persiapan di base camp, rombongan akhirnya memulai pendakian. Udara pagi terasa sangat dingin dan embun masih menempel di dedaunan. Jalur awal masih cukup landai sehingga mereka berjalan sambil mengobrol santai. Namun sejak beberapa langkah pertama, Fatih memilih berjalan paling belakang dengan kepala terus menunduk. Fikri sengaja memperlambat langkah agar bisa berjalan di samping Fatih. "Masih sehat kan?" tanyanya pelan. Fatih hanya menoleh sebentar lalu menjawab singkat, "Iya." Tidak ada senyum, tidak ada candaan seperti biasanya. Jawaban itu membuat Fikri semakin bingung. Dia belum tahu kalau perubahan sikap Fatih adalah kejanggalan pertama yang menjadi awal dari teror yang akan mereka alami di gunung itu. Pendakian terus berlanjut melewati jalur tanah yang mulai menanjak. Pepohonan di kanan kiri jalur semakin rapat hingga cahaya matahari hanya masuk sedikit di beberapa bagian. Damar masih sempat bercanda dengan Ilham, sementara Sinta mengobrol bersama Aurel. Di tengah suasana itu, Fatih tetap berjalan tanpa banyak bicara. Tatapannya kosong lurus ke depan seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Sekitar 1 jam berjalan, Bang Ardi mengajak semua berhenti untuk beristirahat. Karier diturunkan dan mereka mulai minum sambil mengatur napas. Fikri duduk di samping Fatih lalu berkata, "Kalau badan gak enak bilang aja." Fatih hanya menggeleng pelan tanpa menatap Fikri. Sikapnya yang semakin dingin membuat semua mulai saling bertukar pandang dengan rasa heran. Saat perjalanan dilanjutkan, Fikri memperhatikan langkah Fatih yang terasa aneh. Biasanya dia berjalan santai sambil bercanda, tetapi kali ini gerakannya terlihat kaku dan pelan. Bahkan ketika Damar memanggil namanya, Fatih baru menoleh beberapa detik kemudian. "Fatih, kenapa sih? Dari tadi diam terus?" tanya Damar. Fatih hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Semakin tinggi mereka mendaki, suasana hutan terasa semakin sunyi. Burung yang tadi masih terdengar kini mulai jarang bersuara. Raka yang berjalan paling depan sempat berkata, "Kok sepi banget ya?" Bang Hardi hanya menjawab, "Tetap fokus jalan.
Tidak ada yang membalas lagi. Entah kenapa semua mendadak merasa suasana di jalur itu berbeda dibanding pendakian yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Menjelang siang mereka melihat sebuah gapura kayu tua yang menandai batas awal kawasan hutan lebat. Tidak jauh dari sana, tampak seorang lelaki tua duduk di sebuah gubuk sederhana sambil memandang ke arah jalur pendakian. Bang Ardi langsung memperlambat langkah lalu berkata pelan, "Itu Mbah Wiryo. Sebelum lanjut, kita mampir dulu karena beliau sering memberi pesan untuk para pendaki." Rombongan menghampiri gubuk sederhana itu dengan langkah pelan. Mbah Wiryo yang sejak tadi duduk langsung mengangkat kepala dan tersenyum tipis. "Mau naik sampai puncak?" tanyanya. Bang Ardi mengangguk sopan. "Iya Mbah, mohon doa dan izinnya." Mbah Wiryo hanya mengangguk sambil memandang satu persatu wajah para pendaki, seolah sedang memastikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Setelah mempersilahkan mereka duduk sebentar, Mbah Wiryo mulai berbicara dengan suara pelan. "Gunung ini indah, tapi setiap pendaki harus tahu cara menghormatinya." Semua langsung diam mendengarkan. Bahkan Damar yang biasanya paling banyak bicara ikut memperhatikan dengan serius. Fatih sendiri masih berdiri agak jauh sambil menatap ke arah hutan tanpa berkedip sedikit pun. Mbah Wiryo kemudian menatap Bang Ardi lalu berkata, "Nanti kalau sudah masuk jalur atas, kalian mungkin akan mendengar sesuatu yang aneh. Apapun yang terjadi, jangan panik dan jangan bertindak sembarangan." Ucapan itu membuat suasana mendadak sunyi. Fikri saling berpandangan dengan Raka karena mereka merasa pesan tersebut terdengar sangat berbeda dibanding nasihat pendakian biasa. Sebelum rombongan kembali melanjutkan perjalanan, Mbah Wiryo memanggil mereka sekali lagi. Wajahnya berubah lebih serius dibanding sebelumnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan. "Kalau nanti kalian mendengar suara seseorang menepuk tangan sebanyak 5 kali. Jangan lanjut berjalan, berhentilah selama 5 detik. Kalau aturan itu dilanggar, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya." Semua hanya bisa terdiam lalu mengangguk tanpa berani membantah. Perjalanan kembali dilanjutkan setelah berpamitan kepada Mbah Wiryo. Tidak ada seorang pun yang membahas pesan aneh tadi. Semua memilih diam sambil terus melangkah mengikuti Bang Ardi. Fikri beberapa kali menoleh ke belakang untuk memastikan Fatih masih ikut bersama rombongan. Anehnya, Fatih tetap berjalan dengan wajah datar, seolah sejak tadi tidak mendengar sedikit pun peringatan dari tetua desa. Jalur mulai berubah menjadi lebih curam, dengan akar pohon yang melintang di hampir setiap langkah. Bang Ardi berkali-kali mengingatkan agar semua menjaga jarak dan tidak berjalan terlalu jauh dari rombongan. "Pelan aja, jangan buru-buru," katanya. Semua mengangguk kecuali Fatih yang terus berjalan sambil menatap lurus ke depan tanpa memperhatikan siapapun di sekitarnya. Sekitar 30 menit kemudian, rombongan berhenti di sebuah mata air kecil untuk mengisi botol minum. Damar mencoba mengajak Fatih berbicara. "Minum dulu, nanti dehidrasi." Fatih menerima botol itu tanpa mengucapkan terima kasih. Sikapnya yang dingin membuat Damar hanya menghela napas. Fikri mulai merasa perubahan sahabatnya semakin sulit dijelaskan dengan alasan kelelahan. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Fatih menoleh ke arah hutan lebat di sebelah kanan jalur. Tatapannya kosong dan tidak berkedip sama sekali. Fikri mengikuti arah pandangnya, tetapi tidak melihat apapun selain pepohonan tinggi yang bergoyang pelan. "Lihat apa?" tanya Fikri. Fatih hanya menggeleng tanpa memberikan jawaban sedikit pun. Menjelang sore, jalur pendakian mulai diselimuti kabut tipis yang datang perlahan dari sela-sela pepohonan. Suara langkah kaki rombongan terdengar semakin jelas karena keadaan sekitar berubah sangat sunyi. Tak ada lagi suara burung ataupun serangga. Bang Ardi mempercepat langkah agar mereka segera sampai di area peristirahatan sebelum hari mulai gelap. Saat kabut semakin tebal, Raka tiba-tiba berhenti lalu melihat ke arah belakang. "Kalian dengar nggak?" tanyanya pelan. Semua langsung menghentikan langkah dan mencoba mendengarkan. Selama beberapa detik tidak terdengar apapun selain embusan angin yang melewati pepohonan. Bang Ardi akhirnya berkata, "Jangan terlalu dipikirin. Kita lanjut sebelum kemalaman." Rombongan kembali berjalan meski suasana mulai terasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian,
Fatih tiba-tiba berhenti sendiri tanpa memberitahu siapapun. Dia menatap lurus ke arah jalur yang masih tertutup kabut. Fikri menghampirinya lalu bertanya, "Kenapa berhenti?" Fatih menjawab dengan suara pelan, "Kayaknya ada yang lagi berdiri di depan." Semua langsung melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ucapan Fatih membuat bulu kuduk semua orang merinding. Damar mencoba meyakinkan diri dengan berkata, "Mungkin cuma bayangan pohon." Namun Fatih tetap tidak mengalihkan pandangannya. Dia terus menatap ke arah depan dengan wajah yang semakin pucat. Bang Ardi akhirnya memegang bahunya lalu berkata, "Tetap fokus sama jalur. Jangan lihat ke mana-mana." Setelah berjalan lagi sekitar 15 menit, rombongan tiba di sebuah tanah lapang yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Mereka segera menurunkan carrier dan duduk mengatur napas. Saat suasana mulai tenang, terdengar suara ranting patah dari arah hutan. Ilham spontan menoleh. "Ada orang lain ya?" tanyanya. Namun tidak ada jawaban karena suasana kembali hening. Bang Ardi berdiri sambil memperhatikan sekitar. "Kita istirahat sebentar, habis itu lanjut sebelum gelap," katanya. Semua mengangguk, tetapi Fikri masih memperhatikan Fatih yang duduk sendirian agak jauh dari rombongan. Sejak tadi, dia tidak menyentuh makanan ataupun minuman yang dibawa. Wajahnya tetap kosong, seolah pikirannya sedang mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setelah waktu istirahat selesai, Bang Ardi mengajak semua kembali mengenakan carrier. Langit mulai berubah menjadi lebih redup meski sore belum benar-benar berakhir. "Jangan ada yang jalan sendiri, tetap satu rombongan," katanya tegas. Semua mengangguk lalu kembali melangkah. Fatih berjalan paling belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka meninggalkan tanah lapang tadi. Jalur yang mereka lewati kini semakin sempit dan diapit pepohonan tinggi. Kabut turun lebih cepat dibanding perkiraan Bang Ardi. Sinta mulai merapat ke Aurel sambil berkata pelan, "Aku jadi nggak enak." Aurel mencoba tersenyum meski wajahnya juga terlihat tegang. Di belakang mereka, Fatih masih berjalan perlahan dengan tatapan kosong yang membuat Fikri terus memperhatikannya. Tiba-tiba, terdengar suara seperti telapak tangan saling beradu dari arah hutan sebelah kiri. Plek, semua langsung menghentikan langkah dan saling memandang. Damar berbisik, "Itu suara apa?" Bang Ardi mengangkat tangan memberi isyarat agar tidak ada yang berbicara. Beberapa detik kemudian, suasana kembali hening, seolah suara tadi tidak pernah terdengar. Fikri teringat ucapan Mbah Wiryo sebelum mereka memasuki jalur atas. Dia mulai menghitung dalam hati. Apakah suara tadi benar-benar tepuk tangan atau hanya bunyi ranting? Belum sempat berpikir lebih jauh, Fatih tiba-tiba menoleh ke arah hutan sambil berbisik sangat pelan. Dia mulai manggil. Kalimat itu terdengar jelas dan membuat semua yang berada di dekatnya langsung merinding. Bang Ardi menarik napas panjang lalu meminta semua tetap tenang. "Jangan panik, kita lanjut pelan-pelan," ucapnya. Tidak ada yang membantah, mereka kembali berjalan dengan suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kini setiap langkah terasa lebih berat karena semua mulai mengingat pesan tetua desa. Tanpa mereka sadari, suara yang benar-benar akan menguji keberanian mereka sudah semakin dekat. Rombongan terus melangkah tanpa banyak berbicara. Langkah kaki mereka terdengar jelas di atas tanah yang dipenuhi daun kering. Fikri beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Fatih masih berjalan paling akhir, dengan kepala sedikit menunduk. Sesekali bibirnya bergerak seperti sedang berbisik sendiri, tetapi tidak ada satupun yang bisa mendengar apa yang sebenarnya dia ucapkan. Beberapa menit kemudian mereka memasuki kawasan hutan yang jauh lebih rapat. Cahaya matahari hampir tidak lagi menembus rimbunnya pepohonan. Bang Ardi menghentikan langkah sejenak lalu berkata, "Mulai dari sini, jangan ada yang bercanda berlebihan." Semua mengangguk pelan. Entah kenapa, tidak ada seorang pun yang ingin membalas ucapan itu dengan tawa seperti biasanya. Saat rombongan kembali berjalan, tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan dari arah depan. Plak, 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 plak. Tepuk tangan itu terdengar jelas sebanyak 5 kali. Semua langsung terdiam. Fikri spontan mengingat pesan Mbah Wiryo tanpa saling berbicara. Seluruh rombongan langsung menghentikan langkah dan berdiri diam sambil menghitung 5 detik dalam hati. 5 detik terasa jauh lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang berani menoleh ataupun
berbicara. Bahkan suara angin pun seolah ikut menghilang. Setelah hitungan selesai, Bang Ardi berkata pelan, "Ayo lanjut." Rombongan kembali berjalan perlahan. Damar menghela napas lega sambil berbisik, "Untung kita ingat pesan Mbah tadi." Namun wajah Fatih justru terlihat semakin pucat. Belum sampai 10 menit berjalan, Fatih tiba-tiba berhenti lalu menoleh ke arah belakang. Fikri langsung menghampirinya. "Kenapa lagi?" tanyanya pelan. Fatih menjawab lirih tanpa mengalihkan pandangan. "Dia masih ngikutin kita." Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bang Ardi mempercepat langkah dan meminta rombongan tetap rapat karena firasat buruk mulai terasa semakin nyata. Rombongan mempercepat langkah mengikuti Bang Ardi. Tidak ada lagi yang berani mengobrol karena ucapan Fatih terus terngiang di kepala mereka. Fikri sesekali menoleh ke belakang, tetapi jalur yang mereka lewati hanya dipenuhi kabut dan pepohonan tinggi. Meski tidak melihat apapun, perasaan sedang diikuti semakin kuat hingga membuat langkah mereka terasa semakin berat. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah persimpangan jalur lama yang sudah jarang dilewati pendaki. Di sana berdiri papan kayu usang yang tulisannya hampir tidak terbaca. Bang Ardi langsung mengingatkan, jangan ada yang keluar dari jalur utama. Semua mengangguk. Fatih sempat menatap ke arah jalur lama itu cukup lama sebelum akhirnya kembali mengikuti rombongan. Saat melewati persimpangan tersebut, terdengar lagi suara tepuk tangan dari arah hutan. Plak, 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 plak. Kali ini suaranya terdengar lebih dekat dibanding sebelumnya. Tanpa dikomando, semua langsung menghentikan langkah. Tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Mereka hanya diam sambil menghitung 5 detik seperti pesan yang diberikan Mbah Wiryo. Setelah 5 detik berlalu, suara itu benar-benar menghilang. Damar mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi keringat dingin. "Aku mulai gak nyaman," katanya pelan. Sinta memegang lengan Aurel karena tangannya mulai gemetar. Bang Ardi tetap berusaha tenang meski raut wajahnya menunjukkan bahwa dia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa di gunung itu. Rombongan kembali berjalan hingga akhirnya menemukan area datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Bang Ardi memutuskan mereka akan bermalam di sana sebelum melanjutkan pendakian keesokan hari. Saat semua sibuk menurunkan carrier, Fatih justru berdiri menghadap hutan. Bibirnya kembali bergerak pelan, seolah sedang mendengarkan seseorang yang terus memanggil namanya dari balik kabut. Bang Ardi segera membagi tugas agar tenda bisa berdiri sebelum hari benar-benar gelap. Damar dan Ilham memasang flysheet, sementara Fikri bersama Raka mencari ranting kering untuk menyalakan kompor. Sinta dan Aurel menyiapkan makanan. Di tengah kesibukan itu, Fatih tetap berdiri mematung menghadap hutan. "Fatih, bantu sini," panggil Fikri. Fatih hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah pepohonan. Setelah semua tenda selesai dipasang, mereka berkumpul untuk makan malam. Suasana yang biasanya penuh candaan kini terasa canggung. Damar mencoba mencairkan keadaan. "Besok kita udah dekat puncak. Semangat ya." Tidak ada yang benar-benar menanggapi. Fatih bahkan tidak menyentuh makanannya. Dia hanya duduk diam sambil sesekali menoleh ke arah hutan yang mulai tertutup gelap. Saat malam semakin larut, angin mulai berembus lebih dingin dari sebelumnya. Bang Ardi mengingatkan semua agar tidak keluar tenda sendirian. "Kalau ada apa-apa, bangunin yang lain," katanya tegas. Semua mengangguk. Namun sebelum mereka masuk ke tenda masing-masing, terdengar lagi suara yang membuat seluruh rombongan langsung membeku di tempat. Plak, 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 plak. Tepuk tangan itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah yang sangat dekat dengan area perkemahan. Tanpa berpikir panjang, semua langsung menghentikan gerakan mereka. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri diam sambil menghitung 5 detik. Jantung Fikri berdegup sangat kencang hingga napasnya terasa sesak. Setelah hitungan selesai, suasana kembali sunyi. Bang Ardi mengajak semua segera masuk ke tenda. Saat Fikri hendak menutup resleting, dia melihat Fatih masih berdiri di luar sambil menatap gelapnya hutan. "Fatih, masuk," teriaknya pelan. Fatih perlahan menoleh. Wajahnya terlihat pucat, lalu dia berbisik sangat lirih. "Dia sekarang udah ada di dekat kita." Fikri langsung keluar lagi dari tenda dan menarik lengan Fatih. "Masuk dulu, nanti kita ngomong di dalam," katanya pelan. Fatih tidak melawan, tetapi
Langkahnya terasa sangat kaku. Begitu masuk, Bang Ardi menutup rapat resleting tenda, lalu mengingatkan semua agar tidak keluar sebelum pagi kecuali benar-benar darurat. Tidak ada yang membantah karena rasa takut mulai menguasai seluruh rombongan. Di dalam tenda, suasana terasa sangat sunyi. Damar mencoba memecah keheningan. "Fatih, sebenarnya kamu lihat apa?" tanyanya pelan. Fatih menundukkan kepala cukup lama sebelum menjawab lirih. Dari tadi, dia terus berdiri di antara pohon. Setiap kita berhenti 5 detik, dia maju sedikit. Mendengar jawaban itu, semua langsung saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak lama setelah Fatih selesai berbicara, suara tepuk tangan kembali terdengar dari luar tenda. Plak, 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 plak. Kali ini bunyinya seolah berasal tepat di samping tenda mereka. Semua langsung terdiam tanpa berani bergerak sedikit pun. Bang Ardi mengangkat telunjuk sebagai isyarat agar seluruh rombongan tetap menghitung 5 detik seperti pesan yang diberikan Mbah Wiryo. 5 detik akhirnya berlalu. Tidak ada lagi suara tepuk tangan dari luar tenda. Damar mengembuskan napas panjang karena mengira semuanya sudah selesai. Namun saat Bang Ardi membuka sedikit resleting untuk memastikan keadaan, tidak terlihat siapapun di luar, hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Suasana yang terlalu tenang justru membuat mereka semakin gelisah. Menjelang tengah malam, Ilham berkata pelan, "Kayaknya suara itu udah hilang deh." Raka langsung mengangguk setuju. Karena merasa keadaan mulai aman, mereka kembali berbincang pelan di dalam tenda. Tanpa disadari, mereka mulai melupakan pesan Mbah Wiryo. Rasa waspada yang sejak tadi dijaga perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa gangguan itu mungkin sudah benar-benar berakhir. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara yang sama. Plak, 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 plak. Tepuk tangan itu menggema dari arah luar. Namun kali ini Damar yang sedang mengambil botol minum tetap berjalan menuju pintu tenda tanpa menghentikan langkahnya. Paling cuma suara orang lain, katanya santai. Ucapan itu membuat Bang Ardi langsung menoleh dengan wajah terkejut. "Dam, berhenti! Berhenti!" teriak Bang Ardi. Namun peringatan itu terlambat. Damar sudah membuka resleting tenda sebelum hitungan 5 detik selesai. Tepat saat kakinya menginjak tanah di luar, seluruh suasana hutan mendadak berubah sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, bahkan napas mereka sendiri terasa begitu jelas terdengar di dalam keheningan yang aneh itu. Damar berdiri mematung di depan tenda. Perlahan dia menoleh ke arah hutan dengan wajah kosong tadi. "Ada yang jalan di sana," ucapnya lirih sambil menunjuk ke balik pepohonan. Semua langsung keluar setelah hitungan 5 detik benar-benar selesai. Saat mereka melihat ke arah yang ditunjuk Damar, tidak ada siapapun. Tetapi dari kejauhan terdengar suara langkah pelan yang semakin menjauh memasuki kabut. Bang Ardi langsung menarik Damar kembali mendekati tenda. "Aku udah bilang jangan bergerak sebelum 5 detik selesai," katanya dengan nada tegas. Damar hanya menundukkan kepala sambil meminta maaf. Dia mengaku benar-benar lupa dengan pantangan itu karena mengira suara tepuk tangan hanyalah ulah pendaki lain. Tidak ada yang menyalahkannya lagi, tetapi semua mulai merasa sesuatu telah berubah. Tidak lama setelah mereka kembali masuk ke tenda, Fatih tiba-tiba memegang kepala dengan kedua tangannya. Napasnya terdengar berat. Lalu dia berbisik. Dia marah. Fikri langsung memegang bahu sahabatnya. "Siapa yang marah?" tanyanya panik. Fatih perlahan mengangkat wajahnya. Dengan tatapan kosong, dia menjawab, "Yang tadi, tepuk tangan." Sekarang dia tahu kita melanggar. Ucapan Fatih membuat suasana di dalam tenda semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani berbicara keras. Bang Ardi memutuskan semua harus tetap berkumpul sampai pagi dan tidak boleh ada yang keluar sendirian. Damar yang merasa bersalah hanya duduk diam sambil terus menatap lantai tenda. Rasa penyesalan mulai terlihat jelas di wajahnya. Sekitar beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah mengelilingi tenda. Bukan 1 atau 2 langkah, melainkan seperti seseorang berjalan perlahan memutari perkemahan. Fikri mencoba mendengarkan dengan saksama. Suara itu berhenti tepat di belakang tenda mereka. Semua langsung menahan napas. Namun anehnya, tidak ada bayangan apapun yang terlihat dari balik dinding tenda. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan lagi.
Plak, 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 plak. Kali ini bunyinya terdengar tepat di belakang Fatih. Semua langsung diam menghitung 5 detik. Tetapi setelah hitungan selesai, terdengar suara lain yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Ada suara tawa pelan yang muncul dari arah hutan, seolah seseorang sedang menikmati ketakutan mereka. Suara tawa itu perlahan menghilang bersama hembusan angin. Tidak ada seorang pun yang berani membuka tenda untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Bang Ardi memutuskan semua tetap berada di dalam sampai hari mulai terang. Meski begitu, Fikri sadar satu hal. Sejak Damar melanggar pantangan, gangguan yang mereka alami terasa jauh lebih dekat dan jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Menjelang dini hari, Fikri terbangun karena mendengar suara orang berjalan di luar tenda. Langkahnya pelan, seperti menginjak daun kering satu demi satu. Dia mengira Bang Ardi sedang berjaga, tetapi ketika melihat ke samping, Bang Ardi ternyata masih tertidur. Jantung Fikri langsung berdegup semakin cepat karena itu berarti ada orang lain yang sedang mengelilingi tenda mereka. Fikri membangunkan Raka dengan pelan. "Dengar nggak?" bisiknya. Raka mengangguk tanpa berani mengeluarkan suara. Langkah kaki di luar berhenti tepat di depan pintu tenda. Mereka semua hanya bisa saling memandang dalam gelap. Beberapa detik kemudian terdengar napas panjang dari luar, seolah ada seseorang yang sedang berdiri sangat dekat sambil memperhatikan isi tenda. Tidak lama setelah suara napas itu menghilang, terdengar bunyi seperti kuku menggores kain tenda dari bagian luar. Bunyinya pelan, tetapi cukup membuat semua orang langsung merinding. Sinta spontan memegang tangan Aurel. Damar menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Bang Ardi memberi isyarat agar tidak ada yang bergerak. Di dalam tenda, hanya suara napas mereka yang terdengar sangat jelas. Goresan itu perlahan berpindah mengelilingi tenda. Fikri menahan napas sambil menatap dinding tenda yang mulai bergerak pelan terkena angin. Tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang sangat tinggi berdiri beberapa detik di luar. Tidak ada wajah yang terlihat, hanya siluet hitam yang diam tanpa bergerak. Sesaat kemudian bayangan itu menghilang begitu saja. Fatih yang sejak tadi diam mendadak berkata lirih. Dia lagi nyari orang yang melanggar. Kalimat itu membuat Damar langsung pucat. "Aku minta maaf, aku beneran lupa," ucapnya dengan suara gemetar. Bang Ardi mencoba menenangkan semuanya, tetapi dia sendiri mulai kesulitan menyembunyikan rasa takut yang terlihat jelas di wajahnya. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara tepuk tangan, plak 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 plak. Kali ini bunyinya sangat keras, seolah berasal tepat di depan pintu tenda. Semua langsung menghentikan gerakan mereka dan menghitung 5 detik. Namun, setelah hitungan selesai, resleting tenda tiba-tiba bergerak sendiri beberapa sentimeter tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Bang Ardi segera menahan resleting itu dengan tangannya. Tidak ada lagi suara dari luar, tetapi hawa dingin mendadak memenuhi bagian dalam tenda. Fatih menutup matanya sambil berbisik, "Dia belum pergi. Dia cuma nunggu kita keluar." Mendengar ucapan itu, seluruh rombongan sadar bahwa malam yang mereka hadapi masih jauh dari kata selesai. Menjelang subuh, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memejamkan mata. Mereka tetap duduk bersandar di dalam tenda sambil menunggu cahaya pagi muncul. Bang Ardi sesekali melihat jam tangan, berharap malam segera berlalu. Di luar masih terdengar suara dedaunan bergesekan, tetapi tidak ada lagi langkah kaki ataupun tepuk tangan. Keheningan itu justru terasa jauh lebih menakutkan. Saat langit mulai sedikit terang, Bang Ardi membuka resleting tenda perlahan. Dia memastikan keadaan di luar lebih dulu sebelum mengizinkan semua keluar. Area perkemahan terlihat kosong seperti tidak pernah terjadi apapun semalam. Namun di tanah yang lembab terlihat jejak kaki yang mengelilingi tenda mereka berkali-kali. Anehnya, jejak itu berhenti tepat di depan tempat Damar tidur. Melihat jejak tersebut, wajah Damar langsung berubah pucat. "Semalam beneran ada yang muterin tenda," katanya lirih. Fikri ikut memperhatikan tanah itu. Jejak kaki tersebut tidak mengarah kemana-mana. Jejaknya seolah muncul begitu saja lalu menghilang tanpa bekas. Bang Ardi segera meminta semua membereskan perlengkapan agar mereka bisa melanjutkan perjalanan sebelum suasana berubah lagi. Sebelum meninggalkan lokasi, Fatih kembali menatap ke arah hutan. Kali ini dia berkata dengan suara yang lebih jelas,
Dia ikut jalan sama kita, semua langsung menghentikan aktivitasnya. Fikri mencoba bertanya siapa yang dimaksud, tetapi Fatih hanya menggeleng. Dia kemudian memikul carrier dan berjalan lebih dulu seolah sedang mengikuti seseorang yang tidak terlihat oleh anggota rombongan lainnya. Pendakian kembali dilanjutkan dengan suasana yang jauh lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Tidak ada lagi tawa ataupun candaan di sepanjang jalur. Setiap orang lebih sering menoleh ke belakang karena merasa sedang diawasi. Sementara itu, Fatih terus berjalan dengan langkah yang kaku. Sesekali dia seperti mendengarkan bisikan dari arah hutan, lalu mengangguk pelan seolah sedang menjawab seseorang. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut kembali turun hingga jarak pandang mulai berkurang. Bang Ardi berkali-kali memastikan jumlah anggota tetap lengkap. Saat Fikri menghitung, dia sempat terkejut karena merasa rombongan berjumlah 9 orang. Padahal mereka hanya 8. Ketika dihitung sekali lagi, jumlahnya kembali normal. Fikri memilih diam karena takut membuat semua semakin panik. Tidak lama kemudian, Sinta memanggil Fikri dengan wajah pucat. "Tadi aku lihat ada orang jalan di belakang Damar," katanya pelan. Fikri langsung menoleh, tetapi jalur di belakang hanya dipenuhi kabut. Damar yang mendengar ucapan itu langsung mempercepat langkah hingga hampir menabrak Raka. Rasa takut kini mulai dirasakan oleh seluruh anggota rombongan tanpa terkecuali. Sekitar beberapa ratus meter di depan, terdengar kembali suara tepuk tangan. Plak, 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 plak. Semua langsung berhenti dan menghitung 5 detik. Namun kali ini, tepat setelah hitungan selesai, terdengar suara tepuk tangan lain dari arah yang berbeda. Bunyinya juga 5 kali. Bang Ardi langsung menyadari bahwa suara itu kini datang dari 2 tempat sekaligus. Fatih menutup kedua telinganya sambil berteriak, "Pelan, jangan dijawab, jangan ikutin suaranya." Semua langsung mematung. Tidak ada yang tahu maksud ucapan itu. Tepuk tangan pertama sudah berhenti, tetapi suara kedua masih terdengar menggema dari balik kabut. Perlahan, suara itu terasa semakin dekat, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan mendekati rombongan mereka. Bang Ardi segera mengajak semua bergerak meninggalkan lokasi itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Langkah mereka semakin cepat, tetapi suara tepuk tangan tetap terdengar mengikuti dari kejauhan. Fikri merasakan hawa dingin yang tidak biasa di tengkuknya. Saat dia hampir menoleh, Fatih langsung berkata dengan suara tegas, "Jangan lihat belakang. Apapun yang kamu dengar." Fikri langsung mengurungkan niatnya menoleh. Meski rasa penasaran begitu besar, dia memilih mengikuti peringatan Fatih. Di belakang mereka, suara tepuk tangan perlahan berhenti. Namun kini berganti dengan suara langkah kaki yang mengikuti irama perjalanan rombongan. Anehnya, setiap kali mereka berhenti sesaat, langkah itu juga ikut berhenti. Seolah ada sesuatu yang sengaja menjaga jarak. Raka yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. "Bang, jalurnya tadi bukan lewat sini ya?" tanyanya dengan wajah bingung. Bang Ardi memperhatikan sekitar lalu mengerutkan dahi. Jalur yang mereka lewati terasa asing meski masih berada di lintasan utama. Beberapa pohon besar yang seharusnya menjadi penanda sama sekali tidak terlihat. Mereka seperti sedang diarahkan ke tempat yang berbeda. Fatih kembali memandang ke arah hutan sambil berkata lirih, "Dia lagi nyuruh kita belok." Bang Ardi langsung menggeleng tegas. "Jangan dengarkan apapun selain suara kita sendiri," ucapnya. Semua langsung merapat membentuk satu barisan. Tidak ada yang berani berjalan terlalu jauh dari rombongan karena takut tersesat atau mengikuti arah yang salah. Tiba-tiba Damar berhenti dan menunjuk ke depan. Di balik kabut tampak sesosok bayangan berdiri membelakangi mereka. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Fikri mencoba memastikan penglihatannya, tetapi semakin lama dipandang, bayangan itu justru perlahan memudar lalu menghilang begitu saja. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat itu. Bang Ardi menarik napas panjang lalu berkata, "Kita hampir sampai di area puncak. Tetap fokus." Meski berusaha terdengar tenang, suaranya mulai bergetar. Di saat yang sama, Fatih berbisik pelan. Sebentar lagi, dia bakal nunjukin siapa dirinya. Kalimat itu membuat seluruh rombongan saling berpandangan. Mereka sadar, teror yang selama ini mengikuti belum mencapai akhirnya, dan jawaban sebenarnya tinggal selangkah lagi. Rombongan akhirnya tiba di sebuah
dataran luas yang berada tidak jauh dari puncak. Kabut masih menggantung rendah hingga pandangan hanya beberapa meter ke depan. Bang Ardi meminta semua berkumpul dan tidak berpencar. Fatih berdiri paling depan dengan tatapan kosong. Perlahan dia berkata, dia udah nunggu dari tadi. Kalimat itu membuat semua langsung memandang ke arah yang sama dengan dirinya. Semua mengikuti arah pandangan Fatih. Di balik kabut tampak sesosok bayangan berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi dan kurus, sementara kedua tangannya menggantung di samping badan. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Bang Ardi mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Namun, sosok itu sama sekali tidak menjawab dan tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan mengangkat kedua tangannya. Plak! Plek, suara tepuk tangan terdengar sangat jelas hingga menggema di seluruh kawasan puncak. Semua langsung menghentikan langkah dan menghitung 5 detik seperti biasa. Kali ini, setelah hitungan selesai, sosok itu perlahan mulai membalikkan badannya menghadap rombongan. Saat wajahnya mulai terlihat, Fikri langsung membeku. Sosok itu mengenakan pakaian pendaki yang sudah kusam dan penuh tanah. Wajahnya pucat dengan tatapan kosong, seolah bukan lagi manusia yang hidup. Fatih menutup matanya sambil berbisik, "Dia yang selama ini manggil kita." Damar mundur beberapa langkah karena lututnya mulai terasa lemas melihat pemandangan di depan mata. Bang Ardi tetap berdiri di depan rombongan sambil menahan rasa takut. Dengan suara pelan dia berkata, "Kami tidak berniat mengganggu." Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya kembali mengangkat kedua tangannya perlahan, seolah hendak memberikan isyarat lain kepada mereka. Kabut di sekelilingnya bergerak pelan hingga tubuhnya tampak semakin samar. Tetapi suara tepuk tangan itu kembali terdengar menggema. Plak 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 plak. Tepuk tangan itu kembali menggema. Anehnya, kali ini Fatih tidak terlihat ketakutan. Dia justru melangkah satu langkah ke depan sambil menatap sosok tersebut. Fikri langsung menarik lengannya. "Jangan maju," katanya. Panik, Fatih hanya menjawab pelan. Dia nggak mau nyelakain kita. Dia cuma mau kita berhenti dan dengerin. Mbah Wirio ternyata benar. Tepuk tangan itu bukan untuk mengundang pendaki mendekat, melainkan sebagai peringatan agar mereka berhenti sebelum melewati sebuah jalur berbahaya di dekat puncak. Banyak pendaki yang mengabaikannya, lalu terjatuh ke jurang yang tertutup kabut. Sosok itu terus mengulang tepuk tangan yang sama agar tidak ada lagi korban berikutnya. Fatih mengaku sejak awal pendakian dia terus mendengar bisikan yang menyuruh rombongan berhenti setiap kali tepuk tangan terdengar. Karena takut dianggap mengada-ada, dia memilih diam. Kini semuanya mulai memahami kenapa Fatih berubah menjadi pendiam dan kaku sejak perjalanan dimulai. Dia ternyata menjadi satu-satunya orang yang bisa mendengar peringatan dari sosok tersebut. Bang Ardi menundukkan kepala lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah memperingatkan kami." Sesaat kemudian kabut mulai bergerak perlahan. Sosok itu kembali mengangkat tangannya sekali lagi, tetapi kali ini tanpa suara. Beberapa detik kemudian tubuhnya memudar sedikit demi sedikit hingga akhirnya benar-benar menghilang dari hadapan mereka. Sebelum meninggalkan puncak, Bang Ardi mengajak semua berdiri melingkar. "Apa yang kita alami di sini jangan dijadikan bahan bercandaan," katanya tegas. Semua mengangguk tanpa ragu. Damar yang sejak tadi merasa paling bersalah akhirnya meminta maaf kepada seluruh rombongan karena sempat mengabaikan pantangan. Tidak ada yang menyalahkannya lagi karena mereka semua sudah belajar dari kejadian itu. Perjalanan turun gunung dimulai dengan suasana yang jauh lebih tenang. Jalur yang tadi terasa menyeramkan, kini terlihat seperti jalur pendakian pada umumnya. Fatih berjalan di samping Fikri sambil tersenyum tipis. "Aku udah gak dengar suara itu lagi," ucapnya pelan. Mendengar kalimat tersebut, Fikri ikut mengembuskan napas lega. Saat rombongan kembali melewati area dekat gubuk, Mbah Wirio sudah menunggu seolah mengetahui mereka akan datang. Beliau tersenyum kecil lalu bertanya, "Kalian semua selamat kan?" Bang Ardi mengangguk hormat. Tidak ada yang menceritakan apapun karena Mbah Wirio seakan sudah mengetahui semua yang telah mereka alami di jalur atas. Sebelum mereka benar-benar turun ke base camp, Mbah Wirio berkata pelan, "Tidak semua yang menakutkan berniat mencelakakan. Ada yang tetap bertahan hanya untuk menjaga orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama
Semua terdiam. Mendengar ucapan itu, kini mereka memahami arti sebenarnya dari pantangan 5 tepuk tangan yang selama ini dipercaya warga sekitar. Sesampainya di base camp, Pak Darto menyambut mereka dengan wajah lega. "Saya lihat wajah kalian beda waktu turun," katanya sambil tersenyum. Bang Hardi hanya menjawab singkat, "Kami dapat pelajaran yang gak akan kami lupain. Semua saling berpandangan. Tidak ada yang ingin membahas kejadian itu lebih jauh karena pengalaman tersebut akan selalu tersimpan dalam ingatan mereka." Beberapa hari setelah pulang, kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa. Mereka masuk sekolah, berkumpul di warung langganan, dan kembali bercanda seperti dulu. Namun, setiap kali pembicaraan mengarah ke pendakian itu, suasana langsung berubah hening. Tidak ada satupun yang berani menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan lelucon. Fatih kini sudah kembali menjadi sosok yang ceria seperti sebelumnya. Dia sering tertawa bersama Damar, Raka, Ilham, Sinta, dan Aurel. Suatu sore Fikri bertanya, "Masih pernah dengar suara tepuk tangan?" Fatih menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, sejak turun gunung, semuanya hilang." Jawaban itu membuat Fikri benar-benar merasa lega. Sejak kejadian itu, setiap kali ada teman yang ingin mendaki gunung yang sama, Bang Ardi selalu berpesan, hormati setiap aturan yang diberikan warga setempat. Jangan pernah merasa paling berani di tempat yang belum kalian kenal. Nasihat itu selalu diingat oleh semua anggota rombongan, karena mereka sudah membuktikan sendiri bahwa tidak semua pantangan dibuat tanpa alasan. Begitulah kisah tentang tepuk tangan, sebuah pendakian yang mengubah cara pandang sekelompok remaja terhadap alam dan segala misteri yang ada di dalamnya. Terkadang sesuatu yang terdengar menyeramkan bukan datang untuk mencelakakan, melainkan untuk memperingatkan. Jadi, jika suatu hari kalian berada di tempat asing dan mendengar sebuah peringatan, jangan terburu-buru mengabaikannya. Bisa jadi keselamatan kalian bergantung pada keputusan untuk mendengarkan. Oke guys, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung video. Seperti biasa, video ini akan ada informasi tambahan dari cerita yang aku ceritakan. Simak baik-baik ya. Pertama, apakah setelah kejadian itu kalian masih mau mendaki gunung lagi? Aku masih mau mendaki gunung. Jujur aja, kejadian waktu itu bikin aku takut. Bahkan sempat kepikiran buat nggak naik gunung lagi. Tapi setelah semuanya selesai, aku sadar kalau rasa takut itu bukan alasan buat berhenti melakukan hobi yang aku suka. Yang paling aku ingat bukan sosok yang kami lihat atau suara tepuk tangan itu, melainkan pelajaran yang kami dapat selama pendakian. Aku belajar kalau setiap gunung punya aturan, punya adat, dan punya hal yang harus dihormati. Sebagai pendaki, kita nggak boleh merasa paling tahu. Setelah kejadian itu, setiap kali ada teman yang ngajak mendaki, aku selalu mengingatkan mereka supaya menjaga sikap, nggak meremehkan pesan warga sekitar, dan tetap satu rombongan. Pengalaman kemarin udah cukup jadi bukti kalau kecerobohan bisa berakibat besar. Sekarang aku masih sering naik gunung, tapi caraku berbeda. Aku lebih banyak mendengarkan, lebih berhati-hati saat melangkah, dan selalu memastikan semua anggota rombongan dalam keadaan aman. Buatku, mencapai puncak bukan lagi tujuan utama, melainkan pulang bersama dengan selamat. Kalau ditanya apakah aku masih mau mendaki gunung, jawabanku tetap iya. Gunung bukan tempat yang harus ditakuti, tetapi tempat yang harus dihormati. Selama kita menjaga sikap, menghargai alam, dan tidak mengabaikan peringatan yang ada. Aku percaya setiap perjalanan akan memberikan pengalaman yang berharga. Tuh, apakah pas mendaki gunung, baru lagi mendengar suara tepukan itu lagi. Kalau ditanya, apakah aku pernah mendengar suara tepuk tangan itu lagi saat mendaki gunung lain? Jawabannya nggak pernah. Sejak kejadian di gunung itu selesai, aku sudah beberapa kali mendaki ke tempat yang berbeda. Tapi suara itu nggak pernah muncul lagi. Awalnya aku sempat khawatir. Setiap kali masuk jalur yang sepi atau berkabut, tanpa sadar aku selalu waspada. Dan sesekali berhenti buat mendengarkan keadaan sekitar. Mungkin karena pengalaman itu masih membekas di pikiranku. Tapi, lama-kelamaan, aku sadar kalau setiap gunung punya cerita dan aturan yang berbeda. Apa yang kami alami waktu itu memang hanya terjadi di gunung tersebut. Di tempat lain, aku lebih fokus menikmati perjalanan
sambil tetap menghormati aturan yang berlaku. Walaupun begitu, setiap kali mendengar suara yang aneh saat mendaki, aku nggak pernah lagi menganggapnya sepele. Aku selalu mengingatkan tuh men-men supaya tetap tenang dan jangan panik. Pengalaman itu benar-benar mengubah cara pandangku saat mendaki. Sampai sekarang aku belum pernah lagi mendengar 5 kali tepuk tangan seperti malam itu. Dan sejujurnya, aku berharap suara itu memang tidak pernah terdengar lagi di perjalanan manapun. 3. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kabar kami semua baik. Setelah kejadian di gunung itu, kami memang sempat butuh waktu buat menenangkan diri. Beberapa hari pertama kami masih sering kepikiran sama apa yang kami alami. Apalagi kalau lagi kumpul dan tanpa sengaja ngebahas pendakian itu. Sekarang Fikri, Fatih, Damar, Raka, Ilham, Sinta, dan Aurel sudah kembali menjalani aktivitas masing-masing. Kami tetap sering komunikasi, dan sesekali masih kumpul kalau ada waktu luang. Fatih juga sudah kembali seperti dulu. Waktu selesai turun gunung, dia memang masih kelihatan pendiam. Tapi itu nggak berlangsung lama. Sekarang dia sudah ceria lagi, suka bercanda, dan nggak pernah lagi mengalami hal-hal aneh seperti yang terjadi saat pendakian itu. Damar juga sudah nggak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Kami semua sepakat kalau kejadian itu jadi pelajaran bersama, bukan kesalahan satu orang. Kalau ditanya kabar kami sekarang, syukurlah semuanya sehat dan baik-baik saja. Pengalaman itu memang nggak akan pernah kami lupakan. Tapi kami memilih menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu menghormati alam, menjaga sikap, dan mengutamakan keselamatan dimanapun kami berada. 4. Pelajaran yang bisa diambil. Kalau ditanya pelajaran terbesar yang aku ambil dari kejadian itu, jawabanku adalah jangan pernah menganggap remeh sebuah peringatan. Dulu, aku berpikir semua pantangan di gunung hanyalah cerita turun-temurun. Setelah mengalaminya sendiri, aku sadar setiap aturan biasanya ada alasan yang belum tentu kita pahami. Aku juga belajar kalau mendaki gunung bukan cuma soal sampai di puncak. Yang lebih penting adalah pulang dengan selamat. Nggak ada gunanya memaksakan diri atau merasa paling berani kalau akhirnya malah membahayakan diri sendiri dan teman-teman yang ikut mendaki. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya tetap bersama rombongan. Saat berada di alam bebas, kita harus saling mengingatkan dan saling menjaga. Jangan pernah berjalan sendiri atau mengambil keputusan tanpa memberitahu teman. Karena keadaan bisa berubah dalam hitungan detik. Aku juga jadi lebih menghormati alam dan masyarakat setempat. Kalau warga memberikan nasihat atau pantangan, aku akan mendengarkan dan menjalankannya. Buatku, menghormati tempat yang kita datangi adalah bentuk tanggung jawab sebagai seorang pendaki. Yang terakhir, pengalaman itu mengajarkan kalau rasa takut bukan selalu sesuatu yang buruk. Kadang, rasa takut justru membuat kita lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih menghargai keselamatan. Sampai sekarang, itu selalu aku pegang setiap kali kembali menginjakan kaki di jalur pendakian. Oke guys, itu dia informasi tambahannya. Akhirnya selesai juga cerita tentang seorang pendaki yang diganggu oleh suara tepukan misterius. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video akhir bulan selanjutnya. Bye-bye.